Pada pagi hari tanggal 14 Februari 2016, di kota Fuzhou yang terletak di tenggara Provinsi Fujian, Cina, terlihat polisi mendatangi gedung asrama guru di Sekolah Menengah Fuzhou Second Affiliate untuk mencari seorang mantan guru, Xie Tianqing, yang dilaporkan hilang oleh kerabatnya. Xie Tianqing, yang merupakan mantan guru sejarah di sekolah itu, seharusnya dijadwalkan kembali ke Cina dari Amerika untuk festival musim semi bersama putranya. Tetapi ketika kerabat tersebut pergi ke stasiun kereta api Putian untuk menjemput mereka tidak ada di antara para penumpang. Polisi kemudian mengetuk kamar asramanya. Namun setelah lama menunggu dan tidak ada jawaban atas ketukan mereka, para polisi itu menggunakan cara paksa untuk masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam ruangan, polisi disambut dengan pemandangan aneh dan mengejutkan dari sesosok tubuh yang terbungkus berlapis-lapis plastik, seolah-olah ada yang mencoba membuatnya menjadi mumi. Tubuh Xie Tianqing tersebut telah dibungkus dengan 75 lapisan plastik, dan di setiap lapisan terdapat karbon aktif yang ditempatkan di antara lapisan tersebut. Terdapat juga sejumlah besar pengharum ruangan di sekitar bungkusan tubuh yang disembunyikan di bawah spray itu. Polisi juga menemukan bahwa seseorang telah memasang sejumlah kamera pengintai yang terhubung ke sistem alarm yang diatur untuk menyala ketika seseorang memasuki ruangan. Gambar dari kamera CCTV itu akan ditampilkan ke ponsel atau komputer siapapun yang memasangnya. Ini berarti polisi berpotensi diawasi segera setelah mereka memasuki kamar asrama itu. Hasil otopsi kemudian menunjukkan bahwa Xie Tianqing meninggal karena trauma benda tumpul di kepala, dan dia telah dibunuh dalam waktu yang cukup lama. Polisi mulai berusaha untuk mengumpulkan bukti dan informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi, hingga membawa mereka ke TKP yang tidak biasa ini. Sejauh yang orang lain tahu, Xie Tianqing telah mengundurkan diri dari jabatan mengajarnya pada Juli tahun lalu. Dia menulis dalam surat pengunduran dirinya bahwa dia bermaksud untuk menemani putranya saat belajar di luar negeri. Keluarga dan rekan kerjanya juga telah diberitahu hal yang sama. Kemudian, kerabatnya menerima pesan yang diduga dari Xie Tianqing bahwa dia dan putranya akan kembali ke Cina untuk merayakan tahun baru Imlek bersama mereka. Namun, ketika polisi memeriksa catatan imigrasi, mereka menemukan bahwa baik dia maupun putranya tidak ada yang pernah meninggalkan negara Cina. Polisi mulai bertanya-tanya tentang nasib anak laki-lakinya, Wu Xiaoyu. Namun, semakin mereka menyelidiki, kekhawatiran tersebut dengan cepat berubah menjadi kecurigaan. Dan segera, mereka menawarkan hadiah untuk informasi apapun yang mengarah pada penangkapannya. Semakin banyaknya informasi yang muncul tentang Wu Xiaoyu, semakin mengejutkan orang-orang pula bahwa dia adalah tersangka nomor 1 atas kematian brutal ibunya. Wu Xiaoyu bagi banyak orang adalah gambaran seorang anak laki-laki yang sempurna, dan dia sama sekali tidak cocok dengan profil seorang pembunuh keji. Wu Xiaoyu dianggap sebagai salah satu siswa terbaik di jurusan ekonomi Universitas Beijing, salah satu universitas paling bergengsi di negara Cina. Di mata teman-teman, guru, dan keluarganya, dia adalah seorang pemuda yang ramah, berdedikasi, bekerja keras, dan memiliki masa depan cerah di depannya. Tapi sekarang, dia sedang diburu polisi karena kematian ibunya yang kelihatannya sangat dia sayangi. Butuh waktu 3 tahun bagi polisi untuk menangkap Wu Xiaoyu. Wu Xiaoyu lahir pada tanggal 7 Oktober 1994 di kota Nanping, Provinsi Fujian. Sementara ibunya adalah seorang guru, ayahnya bekerja di sebuah perusahaan milik negara. Keluarganya pindah ke Fuzhou pada tahun 1996 karena ibunya mendapat tawaran pekerjaan di Sekolah Menengah Fuzhou Second Affiliate dan mengambil posisi sebagai guru sejarah. Wu Xiaoyu adalah seorang siswa yang menonjol tidak hanya di kelasnya, tetapi juga di seluruh kelas.
tidak seperti siswa lain yang bisa unggul dalam satu mata pelajaran tetapi kesulitan dalam mata pelajaran lain, Wu Xieyu tampaknya tidak memiliki kesulitan dalam semua mata pelajaran. Bahkan di waktu luangnya, dia tetap berusaha dengan giat untuk meningkatkan pengetahuannya. Daripada bermain game, dia lebih memilih membaca atau belajar. Seorang guru mengatakan bahwa satu-satunya kelemahannya adalah bahwa dia tampaknya tidak memiliki kekurangan apapun. Dedikasi dan hasratnya untuk sukses adalah sifat yang dia tiru dari orang tuanya. Baik ibu maupun ayahnya tumbuh dalam kondisi yang sangat sulit. Keduanya terlahir dalam keluarga yang harus menghadapi berbagai kesulitan. Xie Tianqin berasal dari keluarga miskin. Ayahnya adalah salah satu dari sejumlah saudara laki-laki dan perempuan yang semuanya bersekolah hingga universitas. Namun ayahnya kehilangan penglihatannya dan terpaksa meninggalkan perguruan tinggi. Ia kemudian menikah dengan seorang wanita yang juga buta. Xie Tianqin adalah anak pertama mereka, dan kemudian lahir dua adiknya, seorang perempuan dan seorang laki-laki. Orang tua Xie Tianqin bergantung pada uang pemberian paman dan bibi dari pihak ayahnya. Tetapi dengan dua orang tua yang buta, Xie Tianqin dan adik-adiknya harus menjadi dewasa dengan cepat untuk membantu mereka. Dia sebagai anak tertua merasakan beban tanggung jawab dan berusaha keras dalam pendidikannya. Kerajinannya membuahkan hasil. Dia diterima kuliah di universitas. Pada tahun 1990, dia bertemu dengan seorang pria bernama Wu Zhiqian yang telah melewati masa sulit yang serupa di masa mudanya. Mereka kemudian menikah 2 tahun kemudian. Wu Zhiqian, ayah Wu Xieyu, adalah 5 bersaudara, namun dia adalah satu-satunya putra asli Wu. Keluarganya harus menghadapi banyak masalah saat ia tumbuh dewasa. Ayah Wu Zhiqian meninggal ketika dia baru berusia 8 tahun dan meninggalkan ibunya yang berjuang sendirian untuk membesarkan 5 anak. Keadaan menjadi sangat buruk sehingga dia harus memasukkan salah satu saudara perempuannya ke panti asuhan, sedangkan saudara perempuannya yang lain menderita skizofrenia dan dimasukkan ke fasilitas kesehatan mental. Sadar bahwa dia perlu bekerja keras untuk membantu mengangkat keluarganya keluar dari kemiskinan, Wu Zhiqian melanjutkan pendidikannya dan diterima di universitas tempat dia belajar teknik elektro. Upaya yang dilakukan ayah dan ibu Wu Xieyu dalam studinya tidak sia-sia. Mereka mendapatkan pekerjaan yang stabil dan aman dengan gaji yang layak. Xie Tianqin bekerja sebagai guru di sekolah yang dibiayai pemerintah, dan Wu Zhiqian bekerja di perusahaan milik negara. Uang yang mereka peroleh dari pekerjaan itu akan cukup untuk menghidupi keluarga mereka secara finansial. Wu Xieyu sejak dari kecil mengikuti jejak orang tuanya. Dia sangat serius terhadap pendidikannya. Namun pada tahun 2010, tragedi menimpa keluarga itu. Ayah Wu Xieyu didiagnosis menderita kanker hati stadium lanjut dan kemudian meninggal. Wu Xieyu tidak pernah diberitahu tentang betapa seriusnya penyakit ayahnya. Sebagian karena tidak yakin bagaimana cara membicarakan hal tersebut. Sebagian karena tidak ingin mengganggu studinya. Wu Xieyu mengetahui kematian ayahnya saat dia di sekolah, dan dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk bertemu atau berbicara dengannya di saat-saat terakhirnya. Kematian Wu Zhiqian berdampak pada kehidupan mereka. Ibunya, Xie Tianqin, sekarang memiliki beban karena harus menghidupi 2 keluarga, yaitu keluarganya sendiri dan mendiang suaminya. Dia menjadi lebih tertutup dan menunjukkan tanda-tanda depresi. Sementara Wu Xieyu juga merasa tertekan oleh keadaan itu. Dia merasa kesehatannya jauh lebih buruk daripada yang sebenarnya. Dia yakin dia menderita penyakit-penyakit berat dan akan mengalami kematian dini karena penyakit-penyakit itu. Dia juga merasa bahwa beberapa kerabatnya harus disalahkan atas kematian ayahnya karena mengabaikan perawatannya. Melihat dampak kematian ayahnya terhadap ibunya, Wu Xieyu tahu
bahwa dia harus merawatnya. Dia tidak terbuka tentang perasaannya, hanya sesekali membicarakannya dengan teman-temannya. Tetapi Wu Xieyu tidak membiarkan kematian ayahnya mempengaruhi pendidikannya. Ia selalu berusaha menjadi yang terbaik, dengan harapan prestasinya di sekolah akan memberikan kebahagiaan dan kebanggaan bagi ibunya. Di tahun 2012, usahanya membuahkan hasil ketika dia diterima di Universitas Beijing. Dan untuk pertama kalinya sejak suaminya meninggal, Xie Tianqin tampak bahagia. Namun sebenarnya Wu Xieyu juga khawatir dengan dampak kepergiannya ke Beijing yang berjarak hampir 2000 km jauhnya terhadap ibunya. Di Universitas Beijing, prestasi akademis Wu Xieyu yang luar biasa terus berlanjut. Di tahun pertamanya, Wu Xieyu terpilih sebagai salah satu dari 3 siswa terbaik. Di tahun keduanya, dia dianugerahi beasiswa atas performanya. Walaupun jauh, Wu Xieyu tidak lupa akan ibunya. Dia selalu memastikan untuk meneleponnya setiap hari dan berbicara dengannya selama 20 atau 30 menit. Pada tahun 2013, Wu Xieyu pernah mencari seorang teman sekelas SMA-nya dan berbicara tentang pemikiran untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Masalah mentalnya masih menjadi masalah. Dia yakin dia sakit parah, tetapi kematian ayahnya telah membuatnya sangat tidak percaya pada dokter dan rumah sakit. Namun terlepas dari masalah mental yang dia sembunyikan dari orang-orang di sekitarnya, hal itu tidak berdampak pada studinya. Pada tahun 2014, Wu Xieyu mulai mempersiapkan diri untuk mengambil tes GRE dan TOEFL dengan tujuan untuk melanjutkan kuliah di MIT Boston demi mendapatkan gelar PhD. Namun sayangnya, dia tidak akan pernah menginjakkan kaki di kampus tersebut. Meskipun dia sukses, pikiran gelap mulai datang padanya. Di suatu waktu pada tahun 2015, tampaknya Wu Xieyu telah memutuskan bahwa ibunya harus mati. Menjelang akhir bulan Juni, saat tahun ajaran akan segera berakhir, Wu Xieyu melakukan sejumlah pembelian online. Dia membeli pisau dan sejumlah terpal plastik. Pada bulan Juli, dia pergi ke tempat tinggal ibunya di asrama guru sekolah menengah Fuzhou Second Affiliate. Ibunya sangat senang melihatnya pulang, dan mereka menghabiskan beberapa hari bersama, sebelum hari yang dia pilih untuk mengakhiri hidup ibunya. Pada tanggal 10 Juli, ketika Xie Tianqin membungkuk untuk mengganti sepatunya, putranya memukul kepalanya dengan barbel. Dia berulang kali memukul ibunya sampai mati. Kemudian, dengan menggunakan pisau yang dia beli secara online itu, Wu Xieyu mencoba untuk memotong tubuh ibunya. Namun, dia berubah pikiran segera setelah mencobanya. Selama beberapa hari berikutnya, Wu Xieyu membeli barang-barang seperti arang aktif, plastik film, dan pewangi yang dia gunakan untuk membuat mumi tubuh ibunya. Dia juga mengirimkan pesan dari ponsel ibunya kepada keluarga dan orang-orang terdekat untuk meminjam uang. Dengan bertindak sebagai ibunya, dia memberitahu bahwa dia akan pergi untuk menemani putranya melanjutkan sekolah di luar negeri dan membutuhkan uang untuk biaya hidup, akomodasi, dan bukti kepemilikan dana untuk keperluan imigrasi. Wu Xieyu berhasil mengumpulkan pinjaman hampir 1,5 juta renminbi atau sekitar 3,3 miliar rupiah. Dia menggunakan sebagian dari uang ini untuk membeli 21 kartu identitas palsu secara online. Pada bulan Agustus, menggunakan buku harian ibunya untuk menyalin tulisan tangannya, dia kemudian memalsukan surat pengunduran diri yang dia kirimkan ke pihak manajemen sekolah. Tidak ada seorang pun dari pihak sekolah yang mempertanyakan pengunduran diri tersebut atau diminta untuk berbicara tatap muka untuk membahasnya. Pihak sekolah hanya menerimanya dan segera mencari guru pengganti. Pada waktu itulah Wu Xieyu memasang sistem pengawasan di kamar asrama ibunya. Dia menutup semua tirai dan semua sumber cahaya. Dia kemudian mengunci jasad ibunya di kamar tidur dan meninggalkan kampus. Selanjutnya, pada bulan Oktober 2015,
Wu Xieyu check-in di sebuah hotel di Fuzhou menggunakan kartu identitas aslinya. Diklaim bahwa pada rentang waktu antara dia meninggalkan asrama ibunya dan muncul lagi di Fuzhou, dia menghabiskan beberapa waktu di Shanghai. Seorang wanita yang bekerja di sebuah tempat hiburan pada saat itu kemudian mengaku telah bertemu dan melakukan hubungan intim dengannya. Di suatu waktu di Universitas Beijing, teman sekelas Wu Xieyu ingat dia sempat kembali ke kampus beberapa saat dan bertanya bagaimana dia bisa mengikuti ujian yang dia lewatkan. Namun kemudian tidak diketahui lagi keberadaannya sampai tahun berikutnya. Pada bulan Februari 2016, Wu Xieyu menarik uang dari ATM di Provinsi Hunan. Dia menggunakan kartu bank ibunya untuk menyimpan uang yang dipinjamkan keluarganya. Polisi kemudian merilis foto dirinya yang diambil dari kamera keamanan di ATM. Tak lama setelah itu, paman Wu Xieyu menerima pesan teks bahwa ibu anak tersebut akan kembali ke China pada tanggal 6 Februari. Namun, hanya beberapa hari kemudian, mayat Xie Tianjin ditemukan oleh polisi. Jasad itu berada di kamar tidur selama 7 bulan. Tubuhnya membusuk dengan lambat. Tak seorang pun dari pihak sekolah yang memeriksa apakah kamarnya di asrama telah dikosongkan. Dan anehnya, tidak seorang pun dari kerabat atau teman yang merasa ada yang tidak beres ketika mereka tidak pernah bisa berbicara dengan Xie Tianjin melalui telepon atau video call. Wu Xieyu mempunyai banyak uang dan sejumlah besar kartu identitas palsu. Setelah mengirim pesan teks ke pamannya, dia menghilang dan tidak ditemukan selama 3 tahun. Selama itu, dia bepergian ke berbagai kota di Cina. Dia menghabiskan banyak waktu minum-minum di klub malam dan sering mengunjungi tempat-tempat di mana wanita menawarkan layanan khusus. Dia juga menghabiskan banyak uang untuk membeli lotre dan memulai hubungan dengan seorang wanita yang bekerja di tempat hiburan. Ketika uangnya mulai habis, dia harus mencari pekerjaan. Di siang hari, Wu Xieyu bekerja sebagai guru tutor di suatu lembaga kursus. Dan di malam hari, dia bekerja sebagai teman minum bagi pelanggan wanita di klub malam. Wu Xieyu mulai lebih memperhatikan penampilannya, berolahraga secara teratur, dan menjaga dirinya tetap rapi. Dia menggunakan nama yang berbeda-beda di berbagai tempat yang mempekerjakannya, dan memberitahu orang-orang bahwa dia berasal dari Provinsi Hunan. Baru pada tanggal 21 April 2019, polisi akhirnya berhasil menangkapnya. Saat itu, Wu Xieyu pergi untuk mengantar seorang temannya ke bandara di Chongqing. Meskipun dia hanya berada di bandara itu selama 10 menit, teknologi pengenalan wajah dapat menandainya, dan polisi melakukan penangkapan. Wu Xieyu diinterogasi selama 8 jam oleh penyelidik, dan meskipun dia mengaku bertanggung jawab atas kematian ibunya, dia kurang terbuka tentang alasannya. Ketika ditanya tentang motif tindakannya, dia akan mengubah topik pembicaraan dan membicarakan tentang topik lain, seringkali tentang akademis atau filosofis. Namun dia menjelaskan beberapa tindakannya setelah membunuh ibunya. Dia mengatakan kepada polisi bahwa ketika dia memesan hotel di Fuzhou, dia bermaksud untuk kembali ke asrama dan menangani jenazah ibunya. Tetapi dia tidak bisa memaksa dirinya untuk menghadapinya. Dia juga merasa bahwa dia akan dapat kembali ke kehidupan lamanya dan melanjutkan studinya di Universitas Beijing. Tetapi dengan cepat menyadari betapa konyolnya ide itu. Wu Xieyu didakwa melakukan pembunuhan yang disengaja kepada ibunya, penipuan uang yang dia pinjam dari keluarga, serta pembelian dan penjualan kartu identitas palsu. Wu Xieyu dianggap sebagai seorang putra teladan yang sempurna, seorang siswa pekerja keras yang berdedikasi dan berprestasi di salah satu universitas ternama di Cina. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai seorang jenius. Orang-orang ingin tahu mengapa dia melakukan hal tersebut, dan dengan cara yang begitu brutal, namun jelas terencana. Bahkan teman-temannya pun terkejut. Mereka mengatakan dalam wawancara
bahwa Wu Xiaoyu tidak pernah berbicara tentang masalah apapun antara dia dan ibunya. Bahkan dia sering berbicara tentang ibunya dengan rasa bangga dan cinta. Teman-teman sekelasnya di universitas mengingat betapa bangganya dia ketika dia memberitahu mereka bahwa ibunya adalah seorang guru. Pada tanggal 24 Desember 2020, Wu Xiaoyu menjalani persidangan. Ketika berbicara tentang ayahnya, dia akan marah dan menangis. Tetapi ketika ditanya tentang ibunya, dia memujinya, tetapi tidak memiliki reaksi emosional yang sama. Wu Xiaoyu akhirnya memberikan petunjuk mengapa dia mengakhiri hidup ibunya dengan mengklaim bahwa itu untuk membantunya. Dia tumbuh dengan melihat dampak kematian ayahnya pada ibunya, dan dia merasa dengan membunuh ibunya, hal itu akan mengakhiri rasa sakit ibunya. Wu Xiaoyu tidak membantah tuduhan apapun terhadapnya. Ia kemudian dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan yang disengaja terhadap ibunya, 11 tahun penjara atas tuduhan penipuan, dan 3 tahun lagi atas pembelian identitas palsu. Wu Xiaoyu lalu mengajukan banding atas hukuman tersebut tanpa mempermasalahkan kesalahannya. Dia merasa bahwa hukuman mati terlalu keras. Namun, persidangan keduanya mengalami penundaan yang lama karena pandemi dan lockdown. Saat dalam tahanan, dia menulis surat pertobatan sepanjang 50.000 kata, meminta pengampunan keluarganya, dan dia menjelaskan secara rinci tentang dampak kematian ayahnya terhadapnya. Dia berharap akan diberi kesempatan untuk menebus kesalahannya dengan cara tertentu, karena percaya bahwa dirinya memiliki lebih banyak hal untuk ditawarkan kepada dunia. Pada tanggal 19 Mei 2023, persidangan keduanya dilaksanakan. Keputusannya adalah Wu Xiaoyu tetap akan dijatuhi hukuman mati. Beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 31 Januari 2024, Wu Xiaoyu menjalani eksekusi hukuman matinya. Pengadilan Fuzhou mengatakan meskipun telah diberitahu bahwa ia dapat bertemu dengan kerabatnya sebelum dieksekusi, namun dia menolak. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.